Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, kita balik lagi nih guys di podcast Anomali. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Azif Arkan dan Saya Nadia Putri Pratiwi. yang akan menjadi host malam ini. Nah, kita punya tamu spesial yaitu ada Mas Bondan. Halo Mas Bondan. Oke, ada Mas Aduy. Halo Mas Aduy. Halo. Dan yang terakhir Mas Sapik. Halo Mas Sapik. Hai. Oke. Gimana kabar kalian? Sehat semua di libur hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana tugas-tugasnya? Apa kau sudah selesai? Alhamdulillah belum. Oh, belum. Ada yang belum, ada yang udah. Oke. Ya. Oke, kita nggak usah banyak basa-basi. Kita langsung materinya saja, yaitu mapan dulu, kemudian menikah. Nah, untuk pertanyaan pertama dari Mbak Natiu, gimana pertanyaan pertama? Definisi mapan menurut kalian masing-masing itu gimana sih? Coba. Definisi mapan dulu dari kalian menurut kalian nih. Oke, dari Mas Adoy. Gimana Mas Adoy menurut Mas Adoy? Kalau menurut saya, mapan itu suatu kondisi kehidupan yang stabil, kukuh dan mantap, sehingga tidak mudah goyah oleh perubahan situasi. Jadi mapan itu nggak cuma mencakup soal finansial, tapi juga mencakup soal psikologis, sosial yang contohnya itu kayak kestabilan emosi, kedewasaan. Terus dalam pengambilan tanggung jawab itu juga penting, sama serta kepastian dalam jenjang karir. Menurut saya sih seperti itu. Oh, menurut Mas Ade begitu. Oke. Ya. Yang kedua dari Mas Syafik dulu dah. Mas Syafik gimana menurut Mas Syafik? Oke. Definisi mapan dulu. Oke, jadi benar tadi yang dikatakan Aduy itu mapan tuh nggak cuman dari segi ekonomi aja gitu. Betul. Mapan tuh apa ya, hal yang mutlak gitu. Dia tuh banyak gitu, nggak cuman dari segi ekonomi, bisa dari segi kemampuan atau segi sosialisasi. Itu yang namanya mapan itu kayak mau apa ya, memiliki sesuatu. Cuman kita tuh harus siap gitu dengan sesuatu yang ingin kita miliki gitu. Betul. Gitu sih definisi dari saya pribadi. Oh, dari menurut Mas Syafik begitu definisi. Oke, Ya. boleh. Oke, yang terakhir dari Mas Bondan, gimana Mas Bondan menurut Anda definisi mapan dulu? Betul yang dikatakan Bapak Syafiq dan Bapak Yuda. Mapan itu adalah kondisi yang aman dan siap. Bukan berarti kita harus punya rumah mewah atau mobil terlebih dahulu. Tetapi cash flow kita aman, utang kita terkendali, dan kita juga harus mempunyai mental untuk siap menanggung hidup orang lain. Oke. Keren banget ya. Ya, jadi begitu ya dari definisi-definisi menurut kalian ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Siap ya? Siap. Oke. Siapa sih yang perlu mapan dulu untuk menikah ini? Dari Mas Adoy gimana Mas Adoy? Siapa dulu yang mapan? Kalau menurut saya sih siapa juga bisa lebih dulu ya. Ya. Cuman karena di negara kita ini pria lebih dituntut untuk mapan duluan. Ya boleh. Karena ada salah satu kewajiban yaitu memberi nafkah kan. Sama pria juga punya harga diri kan. Masa iya belum mapan tapi pengen apa-apa kan gimana gitu. Menurut saya sih seperti itu. Begitu ya dari Mas Adoy. Oke, yang kedua dari Mas Syafik gimana Mas Syafik? Siapa yang mapan dulu menurut Mas Syafik? Untuk menikah ya? Ya. Oke, menurut saya kalau misalnya bahas apa sih namanya, menikah itu kan dia tuh definisinya itu adalah untuk membangun keluarga gitu ya kan. Iya betul. Jadi definisi mapan dulu siapa kalau mau menikah bebas sebenarnya. Mau itu cowoknya yang mungkin dia udah freedom finansial atau mau ceweknya gitu yang freedom finansial, nggak masalah sebenarnya. Tapi ya sebagai lelaki itu menurut saya pribadi kita tuh punya harga diri gitu.
Jadi ya usahakanlah untuk laki-laki, persiapkanlah finansial kalian jika ingin menikah gitu, karena kedepannya itu kalian akan nanggung beban keluarga gitu. Itu sebagai tanggung jawab kalian gitu jadinya. Gitu sih menurut saya. Oke, jadi kayak relate untuk cowok ya lebih tepatnya. Iya, begitu, Mas. Oke, oke. Dan terakhir dari Mas Bondan, gimana menurut Mas Bondan? Siapa yang mapan dulu? Nah, idealnya itu menurut saya dua-duanya bisa, tetapi kita laki-laki kan sebagai calon imam ya. Apalagi di negara ini laki-laki itu juga dituntut harus mapan dulu. Nah, jadi menurut saya itu laki-laki wajib mempunyai mental mapan dulu. Ya, jadi menurut Mas Bondan begitu ya? Iya, Oh, boleh, boleh. Berarti untuk sama ya mapan dulu, jawabannya. ya lebih ke arah cowok ya yang harus mapan Ya. dulu. Oke. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Natiu apa? Nah, kira-kira keuntungan jika menikah dalam kondisi mapan atau finansial stabil itu gimana? Nah, Apa keuntungannya? kira-kira nih, Menurut kira-kira kalian? keuntungan. Oke, keuntungan ya dari Mbak Natiu. Dari kita ini dah, dari Mas Bondan. Gimana Mas Bondan? Coba. Keuntungan. Untuk keuntungannya jelas, kita pasti ketenangan hati. Kita nggak usah mikirin masalah-masalah tentang ekonomi. Apalagi di negara ini banyak yang Ya, kasus perceraian karena hal ekonomi ini. Jadi kita nggak usah mikirin apa ekonomi kita lagi, kayak misalkan kita Setuju. mau punya duit nih, masa iya anak orang mau dikasih makan batu, atau enggak kita mikirin besok kita makan apa ya. oh oke. Jadi lebih udah lengkap ya. Jadi udah mempersiapkan mapan dulu sebelum nikah begitu ya Mas Bondan. Oke, kita selanjutnya ya. Dari Mas Aduy dah. Mas Aduy gimana Mas Aduy? Ya betul yang dikatakan Mas Bondan ya, itu bagian dari segi batin kan ya. Salah Ya, satu kan banyak nih, salah satu konflik rumah tangga itu kan karena masalah ekonomi kan. Itu karena benar benar. disebabkan juga belum mapan. Itu Oh, pemicu konflik paling besar kan kayak kita mau beli apa nggak punya uang. Sekarang kan banyak judul-judul apa pinjol-pinjol itu kan banyak banyak ah, pinjaman online. Nah dari situ juga bisa memunculkan konflik ya. Jadi menurut saya juga sebelum menikah harus siap secara fisik sama finansial. oke. Jadi mempersiapkan mental juga ya Mas Aduy ya. Ya betul. Oke, benar banget. Perfect emang jawaban Mas Aduy. Oke, selanjutnya dari Mas Syapik. Ini dia terakhir. Menurut gimana? Menurut Mas Syapik, keuntungannya? Oke, menurut saya agak bertentangan nih. Waduh, gimana Tapi tuh? Waduh, dengan siapa nih? Maksudnya dari bertentangan bentar, gimana tuh Mas bukan Syapik? bertentangan tuh kayak enggak, saya bukan ngambil cara yang seperti itu, bukan. Oh, Menurut saya kalau menikah dengan ingin financial freedom dulu atau dengan apa ya ekonomi yang sudah melampaui berlebih itu tidak harus sebenarnya. Jadi definisi mapan atau financial freedom menurut orang itu beda-beda. hmm, Seperti yang tadi dikatakan Bondan itu adalah misal kita udah punya anak nih. Anak kita mau dikasih makan apa kan? Nah, itu mungkin beda-beda dari segi orang gitu. Yang emang ada yang emang keluarganya itu menuntut, wah, Pak, saya pengen makan ini nih, kayaknya enak. Nah, ada juga keluarga yang nggak apa-apa, Pak, mau makan ini juga. Aku mah nggak apa-apa. Misalnya anaknya kayak gitu kan. Nah, Ya, jadi ada mapan yang emang menurut menengah ke atas itu sangatlah luxury atau bagus. Ada yang mapan menengah ke bawah itu emang apa ya namanya tuh Sederhana ya. ya sederhana. oh, Mapan oke. sederhana tuh emang jadi tuh dia udah siap secara mental gitu, mau keluarganya itu mau dibawa kemana gitu dia udah ada planning gitu maksudnya. Nggak harus hartanya tuh banyak banget, enggak. Menurut saya sih gitu, cuman
di Indonesia ini kan kebanyakan atau menstandarisasi keluarganya itu kita apa ya namanya tuh, ekonomi kita tuh harus tinggi banget. Nanti kamu Stabil ke atas pokoknya ya. ya, nanti kamu pokoknya harus kerja di sini. Nanti kamu pokoknya harus punya rumah kayak begini di sini atau hartanya harus banyak ini gitu. Tapi kalau menurut eh, Islam itu kita kalau mau menikah itu kita tuh harus udah siap secara mental kita gitu. Jadi kita harus emang balik lagi kayak tadi mempertanggungjawabkan keluarga kita tuh gimana gitu. Jangan sampai mereka tuh apa ya berbuat namanya tuh nggak suka gitu sama kita atau nggak suka sama kepala keluarganya sama ayahnya gitu karena dibawa hidupnya tuh kayak aduh susah banget gitu sih menurut saya. Oh, oke. Ya, jadi begitu ya menurut Mas Syafiq Ya. untuk oke. Jadi emang saya pernah dengar pernah Al-Quran itu baca Quran yang itu yaitu surat An-Nur ayat 32. Nah, yang artinya itu nikahkanlah orang-orang yang masih memujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba saya, hamba-hamba sahayamu baik yang layak dari laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka yang menikah itu. Jadi ya begitulah. Emang ada kekurangan, ada keuntungan untuk mapan dulu dan kemudian menikah. Oke, oke selanjutnya. Nah, Mbak Natiu, apa yang terakhir pertanyaannya? Mungkin pertanyaan terakhir ini sebagai penutup sekalian ya. Boleh. Udah jam berapa sih ini? Emang udah lama ya. Apa pertanyaan terakhir? Apa nih satu nasihat kunci dari ketiga narasumber yang kita datangkan sekarang nih? Apa sih mungkin buat para pendengar nih yang sedang galau di persimpangan antara mengejar karir atau kemapanan? Gimana coba tipsnya? Nah, tipsnya nih. Tipsnya dari Mas Adu dah. Apa gimana tipsnya? Ya menurut saya sih musuh terbesarnya itu ngikutin gaya hidup sekarang ya. Zaman sekarang kan serba harus apa, serba Ya apa. FOMO Mas. Ya, FOMO. menurut saya jangan terlalu Oke. ngikutin ya. Kita juga harus lihat ke finansial diri kita mampu atau tidak. Oke, jadi begitu. Untuk Ya. Mas Bondan, gimana? Tips satu aja. Ukur kesiapanmu, bukan hartamu. Kalau Ya. mental kita sudah siap dan calon kita sudah ada, bismillah aja. Rezeki orang menikah itu beda sama yang kita bujangan. Artinya rezeki kita tuh bisa lewat perantara. Oke, jadi emang setiap orang kalau menikah tuh beda aja rezekinya ya Mas ya? Oke. Oke, siap. Oke, untuk kita yang tamu terakhir ini, Mas Syafiq, apa nih tipsnya Mas Syafiq? Tips apa dulu nih? Tips yang tadi pertanyaan Natiu itu, kayak apa sih tipsnya? Nasihatnya apa sih? Nah, Oke, nasihat, oke. maksud nasihat. Sebenarnya saya agak gimana gitu ngasihnya, cuman ya boleh dah. Sini saya kasih sedikit. Nah, Nah, karena boleh. saya emang tuh sebelumnya tuh belum pernah terjun gitu di dunia keluarga atau dunia pernikahan gitu. Ah, gini deh. Oke. Ini relate Oke, ini relate ya Mas ya? Relate banget nih. Relate oke. kah? Jadi Oke. menurut saya benar apa yang dikatakan dua narasumber tadi itu Mas Adui dan Mas Bondan gitu. Bahwa jika ingin menikah atau mempunyai keluarga itu kita harus yang namanya ya balik lagi mapan ya atau Oke. mempunyai ekonomi yang baik gitu untuk keluarga kita. Saran tips dari saya itu adalah jika ingin mengejar yang namanya financial freedom, kita harus usahakan
dari karir kita gitu. Karir kita ini harus bagus nih. Gimana nih caranya biar nanti misalnya saya pengen punya keluarga yang baik atau yang bagus kayak gimana lah, yang happy family lah istilahnya. Nah, itu dari karirnya kita dulu nih kita betulin. Kita harus bersusah-susah dulu dari awal gitu. Biar nanti keluarga kita tuh senang gitu. Maksud saya gitu. Oke, berarti begitulah menurut Mas Syafiq ya. Iya, benar, Mas. Oke. Jadi udah jam berapa nih? Aduh, udah malam banget ya. Nanti ya. Ya, waktunya tidur, guys. Oke, jadi untuk malam ini kita selesaikan dulu ya. Oke, terima kasih kepada narasumber kita, yaitu dari Mas Moda, Sama-sama. Mas Aduy, dan Mas Terima Syafiq. kasih. Sehat-sehat ya kalian ya. Ya,